Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru dari Netflix yang berjudul Damsel yang dirilis pada tahun 2024. Di film kali ini akan menceritakan tentang seorang wanita yang akan ditumbalkan oleh suatu kerajaan kepada sang naga. Namun ternyata wanita itu mampu bertahan dan menjadi pawang dari sang naga. Bagaimana keseruannya? Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatar belakang di zaman dahulu kala, seorang raja dari kerajaan bernama Aura memimpin pasukannya menuju ke sebuah gunung batu untuk menghabisi seekor naga yang sudah membuat resah rakyatnya. Sesampainya di sana, para pasukan sangat ketakutan, sehingga sang raja pun menyuruh mereka untuk membuang rasa takutnya karena untuk menghadapi sang naga dibutuhkan keberanian yang sangat kuat. Namun ternyata keberanian saja tidak cukup karena sang naga dengan mudah menghabisi mereka dan membuat sang raja pun langsung kicep. Singkat cerita, berabad-abad kemudian sebelum seblak ditemukan, seorang putri kerajaan bernama Elodie yang sedang mengumpulkan kayu bersama adiknya yang bernama Floria. Mereka berdua melakukan itu semua karena kondisi kerajaan sedang tidak baik-baik saja karena salju yang tak kunjung hilang. Tak lama kemudian mereka kembali ke istana karena melihat delman yang terlihat akan bertamu ke istana mereka. Sesampainya di sana, mereka berdua melihat ayah dan ibu tirinya sedang berbicara dengan seorang pendeta berbaju merah. Kedatangan pendeta tersebut untuk memberikan sebuah pesan dari kerajaan Aura. Setelah itu, ayah Elodie yang bernama Bayford mendapati isi surat tersebut yang berisi lamaran pangeran kerajaan Aura kepada Elodie. Dan jika Elodie menerimanya, maka kerajaan Bayford akan menerima imbalan berupa kekayaan yang sangat melimpah dari kerajaan Aura. Tentu saja Bayford ingin Elodie untuk menerimanya karena melihat kondisi kerajaan mereka saat ini sedang mengalami masa sulit. Pada akhirnya Elodie pun terpaksa setuju karena tak mau melihat rakyatnya yang terus-terusan sengsara. Keesokan harinya, mereka semua segera berangkat menuju kerajaan Aura yang berada di sebuah pulau dengan menggunakan kapal. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai dan disambut dengan kabut tebal serta patung naga yang mengerikan. Setelah sampai di daratan, mereka segera menuju ke istana dan sesampainya di sana, mereka disambut dengan pelayan kerajaan yang sebut saja Joko yang mengantar mereka ke kamar pribadi Elodie. Joko kemudian mengatakan jika sang ratu akan menemui Elodie dan akan memperkenalkannya dengan pangeran tampan Aura bernama Henry. Elodie kemudian pergi ke teras dan melihat seorang wanita di menara sebelah bernama Eloise yang terlihat penuh penyesalan. Malamnya Elodie tak bisa tidur karena masih penasaran dengan wajah dari pangeran Henry. Elodie juga sempat melihat sebuah cahaya yang berada di kaki gunung batu. Lalu tak lama Floria mendatanginya karena tak bisa tidur karena memikirkan kakaknya yang sebentar lagi akan menikah. Keesokan harinya, Elodie akhirnya bertemu dengan sang ratu bernama Isabel yang secara langsung memperkenalkan anaknya yaitu Pangeran Henry kepada Elodie. Isabel meminta Henry untuk mengajak Elodie jalan-jalan ke taman, berharap hubungan mereka berdua semakin dekat. Mereka berdua kemudian jalan-jalan sambil menikmati pemandangan. Elodie sangat senang melihat ketampanan Henry, namun berbanding terbalik dengan Henry yang terlihat biasa-biasa saja.
Elodie kemudian mengatakan jika semalam ia melihat sebuah cahaya yang berada di Gunung Batu. Henry pun mengungkapkan jika kerajaan mereka masih memiliki ritual tahunan dan itu akan berhubungan dengan pernikahan setiap keturunan kerajaan. Set out and see it, you know? That's why my mother chose these dates for our wedding. You saw that? Sementara itu, ibu tiri Elodie baru saja melihat Beaufort yang membicarakan imbalan harta dengan Isabel. Namun saat menanyakan tentang pernikahan Elodie, Beaufort terlihat tak mau membahasnya dan terlihat sangat putus asa setelah menyetujui perjanjiannya. Meski begitu, Isabel tetap memberi imbalan harta yang melimpah kepada Beaufort. Merasa ada yang aneh, ibu tiri pun menghampiri Isabel. Namun kedatangannya tak disambut dengan baik karena Isabel malah menghina keluarga si ibu tiri yang berasal dari kalangan bawah. Selain itu, Isabel juga menyebut nama Eloise, membuat ibu tiri curiga jika Pangeran Henry akan menikahi kedua putrinya sekaligus. Takut kedua putrinya kenapa-napa, si ibu tiri pun meminta Elodie untuk memikirkan pernikahannya kembali. Tapi tiba-tiba Beaufort datang dan menyuruhnya pergi sebelum memberitahu Elodie. Keesokan harinya, hari pernikahan pun tiba. Elodie akhirnya menikah dengan Pangeran Henry dengan disaksikan oleh banyak orang. Setelah acara pernikahan selesai, Henry mengajak Elodie menuju tempat ritual diadakan yang berada di kaki Gunung Batu. Namun sesampainya di sana, Elodie merasa aneh karena para peserta ritual memakai topeng misterius, membuat keadaan terlihat mengerikan dan juga mencekam. Tapi Elodie tak memikirkannya karena saat itu merupakan hari bahagianya. Sesaat setelah ritual dimulai, Isabel mengatakan jika ada penghuni pertama di pulau tersebut sebelum raja pertama, yaitu Sang Naga. Namun karena Sang Naga sangat susah dihabisi, Sang Raja pun membuat perjanjian yang akan memberikan setiap keturunan putrinya agar Sang Naga mau memberikan setengah pulaunya. Isabel kemudian menggores tangan Henry dan Elodie. Kemudian darah Henry diletakkan ke darah Elodie. Begitu juga sebaliknya, sehingga Elodie akhirnya sah menjadi keturunan Raja Aura. Lalu Henry diminta untuk menggendong Elodie melewati jembatan sebagai ritual. Lalu saat di tengah jembatan, Henry tiba-tiba melempar Elodie dan ternyata ritual itu adalah ritual pengorbanan. Beruntung, Elodie masih hidup dan mencoba memanjat. Namun sayang dindingnya terlalu licin dan Elodie mencoba berteriak minta tolong sehingga membuat Sang Naga pun terbangun. Selain itu, Elodie juga melihat banyak aksesoris milik putri yang dimana sudah banyak korban selain dirinya. Tak lama ia melihat seekor burung yang terbakar. Sesaat kemudian lebih banyak burung lagi yang terbakar dan jatuh berhamburan di hadapan Elodie. Tapi tak lama kemudian Sang Naga pun datang. Naga yang bisa berbahasa manusia mengatakan jika kerajaan Aura masih mempunyai hutang, yaitu setiap generasi kerajaan Aura harus memberikan tumbal. Sang Naga kemudian akan menghabisi Elodie dengan semburan api. Namun Elodie berhasil menghindar dan masuk ke dalam sebuah goa. Tapi di sana ia menemukan mayat Eloise, yang artinya Eloise sudah menjadi korban sebelumnya. Meskipun berhasil lolos dari semburan api naga, tapi semburan itu berhasil melukai kakinya. Elodie kemudian menelusuri goa tersebut sambil membawa lampion kecil.
Setelah berhasil keluar dari goa, Elodie menemukan sumber mineral berwarna biru dan letaknya berada di seberang jurang, sehingga Elodie pun memutuskan untuk melompatinya. Setelah itu, Elodie akhirnya tahu jika warna biru pada mineral disebabkan oleh hewan seperti lintah dalam jumlah yang sangat banyak. Elodie kemudian membungkus lintah tersebut agar bisa digunakan sebagai sumber cahaya. Elodie kemudian mencoba meminum air dari tetesan es, tapi siapa sangka sang naga sudah di atas dan mulai menyemburkan apinya ke Elodie. Namun lagi-lagi Elodie berhasil kabur dengan masuk ke sebuah ruangan. Di dalam terdapat banyak tubuh serta nama dari para korban. Elodie mencoba untuk tidur, namun ia terus dihantui oleh para korban yang mengatakan jika kerajaan Aura sudah berbohong. Elodie kemudian terbangun karena lintah-lintah mengerubungi luka bakarnya. Namun ternyata lintah tersebut menyembuhkan seluruh luka Elodie dengan sangat cepat. Setelah itu, Elodie menemukan peta goa yang dibuat oleh salah satu korban yang selamat, yaitu Putri Victoria. Tanpa pikir panjang, Elodie pun segera menuju jalan keluar, hingga akhirnya Elodie menemukan lubang keluar yang dipenuhi dengan kristal. Elodie kemudian menemukan mahkota Ratu Victoria dan ia gunakan untuk memanjat lubang tersebut. Sayangnya sang naga sudah menunggu di bawah yang hampir membuat Elodie terjatuh. Tapi Elodie terus memanjat dan berhasil sampai di pintu keluar. Tapi Elodie kena prank karena mulut gua itu adalah pinggir tebing yang merupakan jalan buntu. Elodie juga melihat ayah dan para prajurit datang untuk menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba sang naga datang hendak menyerangnya. Tapi sang naga mengurungkan niatnya setelah mendengar Bayford akan menukar anaknya dengan sebuah harta. Saat akan menghampiri ayahnya, Elodie menemukan 3 bayi naga yang sudah mati membeku. Dari sinilah akhirnya terungkap jika Raja Aura pertama sebelumnya sudah menghabisi 3 anak naga tersebut terlebih dahulu. Sehingga sang naga yang sangat marah membuat perjanjian agar Raja Aura mengirimkan setiap putri keturunannya sebagai tumbal. Elodie kemudian melihat ayahnya yang berteriak memanggil namanya bersama 3 orang pria yang salah satunya sebagai petunjuk jalan. Tak lama kemudian sang naga pun datang langsung menghabisi 2 orang. Sang penunjuk jalan yang ketakutan pun pergi untuk bersembunyi. Bayford lalu mencoba melawan, tapi tentu saja Bayford bukanlah tandingannya. Melihat ayahnya tertusuk kuku naga, Elodie pun berteriak, membuat sang naga langsung mencari keberadaan Elodie yang sedang bersembunyi. Beruntung naga teralihkan dengan suara dari si penunjuk jalan. Elodie kemudian segera menghampiri Bayford yang sekarat. Bayford ingin Elodie segera naik ke atas, hingga akhirnya ia pun tewas. Sang naga kemudian mendapati Elodie yang naik ke atas gunung. Sang naga langsung menyemburkan api, tapi Elodie berhasil keluar dan segera kabur menunggangi kuda. Kaburnya Elodie membuat sang naga sangat marah dan ia membakar seluruh kawasan gunung yang membuat Ratu Isabel kepikiran. Sadar jika Elodie selamat, Isabel bergegas menggantikannya dengan Floria yang akan dijadikan tumbal. Keesokan harinya, Elodie yang berhasil bersembunyi bertemu dengan ibunya yang memberitahu jika Floria sudah dibawa Isabel menuju Gunung Batu untuk ditumbalkan. Tanpa pikir panjang, Elodie bergegas menyelamatkannya. Namun semua sudah terlambat
karena Floria sudah melakukan ritual dan dilempar ke jurang. Elodie kemudian bergegas turun menggunakan tali jembatan, tapi sayang sang naga sudah membawa Floria terlebih dahulu. Elodie kemudian membuat pengalian suara agar sang naga pergi, dan begitu naga pergi, Elodie segera menyelamatkan Floria. Ketika sang naga kembali, Elodie dengan beraninya menodongkan pedang ke mata sang naga. Namun karena tak memiliki keberanian yang cukup, Elodie pun disembur dengan api, dan lagi-lagi berkat bantuan sutradara ia pun berhasil selamat. Setelah itu Elodie berhasil tertangkap, namun Elodie berhasil melawan dengan menusuk mata sang naga dengan sebuah belati. Tak hanya itu, Elodie juga berhasil menusuk kaki naga dengan sebuah pedang. Elodie melihat dinding gunung yang dapat memantulkan angin, sehingga Elodie pun memancing sang naga untuk menyemburkan apinya. Dan pada akhirnya sang naga berhasil dikalahkan dengan apinya sendiri berkat akal dari Elodie. Sang naga pun meminta Elodie untuk menghabisinya, tapi Elodie menolak dan segera menyembuhkan luka sang naga dengan lintah biru, membuat sang naga pun akhirnya berteman dengan Elodie. Elodie kemudian mengungkapkan jika Raja Aura sudah membohonginya, karena selama ini Kerajaan Aura mengirim putri kerajaan lain yang darahnya sudah dicampur dengan keturunan Aura, bukannya Evos. Singkat cerita, Elodie kembali ke istana dan ia mendapati Pangeran Henry sudah menikahi putri dari kerajaan lain yang tentu saja dijadikan tumbal. Elodie kemudian meminta sang putri serta semua orang yang bukan keturunan Aura segera pergi dari sana. Dan tak lama kemudian, sang naga pun datang dan langsung membakar kerajaan Aura hingga hangus. Keesokan harinya, Elodie beserta seluruh keluarganya pulang sambil membawa sang naga yang akan selalu menjaganya. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Damsel 2024. Bagaimana, seru bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.